menjadi manusia tuh emang kadang-kadang ada tantangannya juga gitu ya kan, kita kompleks banget karena elemennya kita tuh banyak banget gitu sebagai manusia. Tapi menjadi manusia bukan berarti kita tidak bisa bersenang-senang karena itu juga jadi salah satu kebutuhan kita toh. Nah kali ini kita mau main barengan sama teman-teman dari Menjadi Manusia. Benar, kalau misalnya kamu belum follow mungkin kepo-kepo sedikit ya di Instagramnya menjadimanusia.id, betul? Nah, ini sudah kedatangan 3 orang dan kita hari ini akan bermain kartu hati. Di dalam kartu hati ini ada beberapa pertanyaan yang nanti siap dijawab oleh teman-teman dan kita juga ikutan ya. Satu orang bisa menjawab setiap pertanyaan yang mereka ambil sendiri, tapi kalau misalnya yang lain mau ikut cerita juga boleh ya, nambahin gitu. Oke? Yuk. Siap? Kamu kalau misalnya mau ambil jawab dalam rumah masing-masing boleh tulis dalam hati masing-masing. Oke. Jawabannya di komen ya. Jawabannya di komen, benar ya. Oke, kita coba langsung ambil aja. Oke deh, siapa dulu? Dari Kak Vini dulu deh. Sini. Gara-gara Jeng. Dudugan. Kapan kau menyadari hidup tidak melulu tentang berusaha tapi juga berpasrah? Anjay. Ayo, boleh dong. Hidup tidak melulu tentang berusaha tapi juga berpasrah. Kapan ya? Emang begitu nggak sih, maksudnya ketika kita berusaha kita juga harus pasrah sama hasilnya. Yang penting kita tuh udah berusaha gitu. Tapi jadi itu adalah 2 elemen yang udah pasti selalu ada gitu, berkaitan lah, berusaha, berpasrah, tunggu hasilnya juga gitu. Ada yang mau nambahin? Gitu. Ada yang mau nambahin. Semua silent gitu. Lagi diskusi kelompok nih. Tapi pernah kayak ada di mode yang, aduh gue tuh pengen mencapai ini kok nggak bisa gitu. Ada gitu banget. Kayak dulu misalnya mau kerja di mana gitu dulu, itu udah ngotot banget, udah gini kok nggak dapet gitu. Atau pas kuliah mau jurusan ini gitu, tapi udah berusaha banget kok nggak dapet gitu. Ya mungkin abis itu karena nggak dapet disadarin emang itu jalannya kali ya. Emang ternyata harus belajar hal yang ini untuk dapetin sesuatu gitu, tapi hal itu juga baru disadarin ketika udah melewati itu. Pasti kan kalau misalnya nggak dapet tuh kita kayak ada rasa keselnya gitu. Apa sih nggak dapet, kecewa hal ini, tapi pas dijalanin terus kita udah di titik tertentu, terus akhirnya oh ternyata ini ya yang dipelajarin ketika melalui yang jalan yang ini gitu. Jadi memang setiap jalan itu ada meaningnya, setiap usaha itu juga pasti ada hasilnya di tempat yang sesuai kali ya. Prima mungkin. Prima rekam. Prima nih pokoknya. Gue tambahin ini sebelum kita ambil, ada nggak misalnya ada pengalaman kayak ngotot sesuatu tapi akhirnya ya emang dia jadi buat pasrah juga gitu. Mungkin sering ya, apalagi dalam bisnis gitu. Kayaknya we are trying our best, tapi kayaknya in the end ya emang udah harus berpasrah gitu, dan the only things yang kita bisa lakukan ya emang berusaha sebaik mungkin gitu. Dan kalau aku personally mungkin pada akhirnya tiba di satu titik akan konsep rezeki kali ya. Kayak rezeki itu sesuatu yang emang kita hanya bisa mengusahakan, tapi pada akhirnya kita surrender gitu. Masih, setuju banget. Setuju banget. Rezeki udah diatur lah. Benar. Iya, Prima baru. Pokoknya prima deh jawabannya. Ada. Kalau aku sih sebenarnya mungkin kayak kapan menyadari baru-baru belakangan ini kayak setahun 2 tahun belakang gitu. Kayak sebenarnya kalau dari aku kayak bareng sama mereka bikin membawa Menjadi Manusia kan saya sebuah hal yang kayak baru pertama kali juga gitu. Terus kemudian benar-benar bootstrapping dari awal gitu. Terus kayak belakangan kayak 2 tahun ke belakang tuh pandemi. Terus kemudian kayak pandemi terus kayak bolak-balik. Terus kayak akhirnya menyadari bahwa kayak kan kalau dulu awal-awal kita bikin mungkin pengen kayak sangat ngoyo gitu, kecuali aku gitu. Pengen achieve A, B, C, D gitu. Pengen jadi menjadi mana itu harus punya gedung apa, harus punya studio ini dan segala macam. Terus belakangan kayaknya itu hal yang bukan sesuatu yang ketika itu jadi sebuah ambisi, takutnya malah kayak apakah ini benar-benar yang benar-benar dibutuhkan atau cuman ego doang. Yes. Jadi kayak ngoyo-ngoyonya dulu tuh kayak akhirnya menyadari bahwa kayaknya jadi biasa-biasa aja tuh adalah sebuah hal yang luar biasa. Itu dia, berkesadaran itu tuh kayak mahal banget tuh ya. Iya. Karena kayak kita kan selalu pengen jadi yang nomor 1 segala macem gitu kan. Tapi kayaknya
menjadi biasa tuh justru susah gitu. Dan mungkin ketika kita udah membiasakan diri untuk menjadi biasa-biasa aja, kayaknya semuanya kayak will come eventually gitu. Kayak Yes. semuanya akan datang. Setuju. Keren ya. Iya. Tapi emang kalau hidup terus ngotot juga capek nggak sih? Misalnya kita nggak akhirnya nggak menyadari ada faktor lain yang emang nggak bisa kita kontrol juga kan. Kalau misalnya terus ada di perdebatan, gue harus bisa mencapai ini, gila. Iya, Bukan manusia gitu. Betul. Oke. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya, Kayak udah. Prima. Prima. Semuanya namanya Prima ya di sini. Primo. Kapan terakhir kali kamu bisa memaafkan diri dan menerimanya? Kapan terakhir kali kamu bisa memaafkan diri? Mungkin aku terlahir dengan mental illness ya, ADHD gitu ya. Memang dari kecil tuh nggak, I know that I'm a genius rebel gitu loh, kayak rebel banget lah, tapi genius. Tapi jenius. Jadi kayak dan merasa kayak bandelnya tuh luar biasa gitu. Aku SMA di DO, kuliah nggak selesai, SD bahkan malsuin tanda tangan guru gitu. Jadi kayak I could already sense bahwa kayak, tapi aku ngerasa ikut lomba fisika, lomba matematika, kapten bola gitu. Tapi kayaknya kok gue bandel banget ya gitu. Dan berdampaklah sampai kuliah sebenarnya. Sampai kuliah tuh jadi kayak pada akhirnya di satu titik kayak sekolah itu membutuhkan bakat. Kayak aku nggak bakat sekolah deh. Nggak bakat belajar. Kayak aku nggak bakat belajar deh. Kayak aku nggak bisa duduk di satu ruangan berjam-jam kemudian diam. Nah, tumbuh dan besar punya ADHD ini ternyata nggak semenyenangkan itu gitu. Kayak I know that I'm different with other people, the way I think, the way I see things gitu, dan melelahkan, capek gitu ya. Dan berdampak membuat kesalahan-kesalahan lah, sampailah ke drugs gitu, sampailah ke drugs, ke tembakau gorila, hampir overdosis dan dilarikan ke rumah sakit jiwa. Tadi yang ada mention ya, dilarikan ke rumah sakit jiwa dan dirawat di sana selama 2 minggu gitu. At that moment I blame myself a lot gitu, kayak ini karena gue ADHD nih gitu. Coba gue nggak ADHD pasti gue bisa hidup layaknya orang normal gitu. Jadi keep blaming sampai pada akhirnya menyadari bahwa kayaknya kalau ngelihatnya ADHD ini hanya sebagai sebuah kutukan yang akan datang ya hal-hal nggak baik terus gitu. Tapi what if kita lihat dari segi positifnya aja gitu. Jadi kayak mencoba berdamai dan memaafkan bahwa ya emang ini diri lu gitu. Lo emang ADHD dengan segala bless and curse-nya gitu. Kayak mungkin kalau aku gak ADHD gitu, menjadi manusia nggak akan ada. Itu gitu. dia. Kayak, Itu dia. dan sekarang bagaimana dari banyaknya ide-ide di kepala gitu ya bisa direalisasikan dan sekarang menganggap bahwa ADHD adalah mukjizat aja mungkin yang Tuhan kasih, yang kebetulan dititipin, punya daya berpikir, punya kreativitas yang jauh dari manusia pada umumnya jadi satu blast gitu. Jadi ya itu momen yang benar-benar bisa memaafkan diri dan menerimanya gitu. Karena kan proses untuk bisa dulu denial ya, apalagi mental health issues tuh bukan sesuatu yang diomongin kayak enggak lah gue normal, ADHD apaan sih, enggak, I'm a normal person gitu. Cuman sekarang sih pada akhirnya sadar bahwa ya it's a blast gitu to have ADHD, dan berarti kan sebenarnya saya yang terpilih dititipkan ini gitu. Betul. Jadinya mengubah sudut pandang tadi. Wow. Betul. Tadi disebutin aku nggak ADHD gitu ya. Mungkin aku bisa hidup selayaknya orang normal. Akhirnya muncul what is normal? Iya. Kayak nggak ada yang normal anyway gitu. Karena semua orang pasti punya keunikannya sendiri-sendiri, punya perjuangannya masing-masing. Dan iya betul gitu, dengan kondisi ini ternyata emang jalannya kayak gitu. Oh iya emang aku hidup dengan ADHD tapi kan bisa berkarya, berfungsi, bisa berdaya, dan akhirnya dengan menerima namanya juga manusia. Iya. Namanya juga manusia. Dan kayak kita belajar dalam kehidupan tuh emang perspektif ya. Misalnya kita tuh bisa menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi gimana kita menyikapinya itu yang akan membuat itu menjadi berbeda. Kayak tadi kalau gue nggak ADHD mungkin gue gini, tapi justru karena ADHD gue menjadi seperti ini, ya kan? That's how our perspektif aja. Keren banget. Ada nggak yang punya pengalaman juga terakhir kali memaafkan diri sendiri? Aku sih terakhir kali mungkin yang benar-benar menyadari ya, dan kayak menerimanya tuh mungkin kayak karena dari kayak aku tuh jadi orang
bungsu dari 3 bersaudara dan laki-laki satu-satunya gitu. Terus dan ini jadi sebuah lumayan jadi dualitas yang lumayan membingungkan karena di satu sisi aku selalu dianggap anak kecil, tapi di satu sisi kayak kamu kan laki-laki gitu jadi penerus keluarga dan segala macam gitu kan. Dan kayak kayaknya sekitar 5 tahunan 25 tahun yang lalu lah gitu kayak selalu dianggap seperti itu dan kayak selalu di underestimate sama orang-orang bahkan keluarga sendiri gitu, keluarga terdekat gitu dan segala macam, dan menyadari bahwa kayak akhirnya kayak berontak lah seolah-olah kayak kenapa ya kayak mereka kok seperti itu gitu, dan kayak saya jadi semakin pengen membuktikan gitu, seolah-olah membuktikan ke mereka kalau saya nggak seperti itu dan segala macam gitu, dan baru menyadari sekarang bahwa kayak ternyata kayak itu tuh sebenarnya mungkin masalahnya bukan ada di mereka gitu, tapi mungkin ada di dalam diri aku juga gitu. Kayak ingin membuktikan itu kan sebenarnya proses tadi ya, ego juga gitu yang kayak membuktiin selalu enggak gitu, dan menyadari bahwa kayak selalu pengen kenapa ya keluargaku tuh seperti ini, kenapa nggak sedekat seperti keluarga-keluarga yang lain gitu. Tapi akhirnya menyadari juga bahwa ya mungkin ya ini gitu, mungkin kayak bagaimana orang tua aku membesarkan anak-anaknya, bagaimana kakak-kakakku melihat aku, itu mungkin cara mereka yang tahu Mereka gitu. yang tahu. Apa ya, cuman itu cara yang mereka tahu. Betul. Yang diajarin orang-orang tuanya juga gitu. Kayak kadang kan kita suka memaksakan punya ekspektasi tersendiri sama bagaimana orang memperhatikan kita, bagaimana orang memperlakukan kita gitu. Tapi kan segala sesuatu yang nggak bisa dipaksakan gitu. Dan akhirnya kayaknya ini sesuatu yang nggak bisa terus-menerus dilakukan deh, dan akhirnya kayak aku harus berdamai justru sama diri aku sendiri juga untuk kayak menerima segala sesuatu yang ada, bahkan keluargaku gitu. Dan akhirnya menyadari bahwa itu ya mungkin cara mereka dalam menyayangi keluarganya gitu, dan mungkin akhirnya jadi bisa merasa beruntung juga gitu punya keluarga yang seperti ini, walaupun nggak bisa kayak cerita dengan curhat-curhat seperti keluarga-keluarga yang lain gitu. Jadi akhirnya itu bisa kayak akhirnya balik lagi memaafkan. Kayak yaudah deh gue coba untuk berdamai dengan perasaan ini, dengan perasaan bahwa kayak harus selalu membuktikan gitu, harus selalu proving everyone bahwa aku bisa dan segala macam. Terus akhirnya dengan menyadari dan menerima kesadaran itu tuh akhirnya menyadari bahwa ternyata di underestimate atau di underestimate sama orang tuh menyenangkan ya gitu. Kenapa? Karena kita jadi nggak punya tanggung jawab untuk mempertahankan atau menaik ekspektasi mereka. Karena kan orang yang juara satu kan harus mempertahankan. Dan kadang-kadang gerakan kita jadi orang nggak berarti kayak tahu-tahu kayak wow. Iya, kalau jadi juara satu ya udah biasa. Tapi kalau misalkan tiba-tiba jadi juara tiga tuh kayak kenapa kok jadi juara tiga? Sedangkan kalau orang-orang yang underdog, orang-orang yang di underestimate itu kan kayak melihatnya sebagai sesuatu yang kalau misalkan nggak juara ya udah, tapi kalau jadi juara tuh jadi sebuah yang spesial. Menarik ya? Iya, betul. Never underestimate underdog pokoknya. Diam-diam Tiba-tiba karena setiap gerakan kita, terus strategi yang kita bikin orang nggak akan ada yang notice karena underdog anyway gitu, nggak pernah diperhatiin, nggak ada yang notice, tiba-tiba kayak berhasil aja. Dan itu mungkin ya bekerja dalam dalam insight. Oke. Ini kalau ngomongin memaafkan ya, menurut aku sih belajar untuk setiap kali dalam proses kehidupan ini about self love tuh tentang memaafkan diri sendiri sih. Kayak misalnya hal simpel aja deh, gue hari ini mau komitmen bangun pagi, gagal lagi dong. Biasanya tuh kayak blaming diri sendiri buat tuh kan lu tuh emang gak bisa dia disiplin. Kalau sekarang ya udah next time coba lagi ya gitu. Ya ini mungkin proses memaafkan yang terulang untuk sekian kalinya untuk berproses menjadi lebih baik dan memberikan diri sendiri ruang gitu sih ya kalau aku. Betul. Oke dong. Next, boleh. Muter apa gimana ini? Bebas. Adam deh boleh ambil. Prima. Pernahkah kamu terpikirkan untuk melakukan bunuh diri? Waduh. Mungkin kalau bunuh diri enggak kali ya, tapi kalau kepikiran untuk mati kayaknya semua orang pernah kepikiran untuk mati. Ya maksudnya kayaknya hampir semua orang pengen hilang gitu ya, pengen nggak ada gitu. Ada momen pasti kayak kalau bunuh diri kan kesannya kayak berarti kan melakukan sesuatu yang kayak harmful buat diri sendiri gitu, terus kayak pengen mati pengen bunuh diri gitu. Tapi kalau mungkin pengen mati atau pengen hilang tuh lebih ke kayak aduh capek banget gitu kan sama apa yang dikerjakan atau apapun yang terjadi sama hidup gitu kan. Dan itu momen-momennya ya selama 5 tahun ini ya membangun menjadi manusia banyak banget masalah-masalah mungkin dari perusahaan itu sendiri, mungkin dari diri sendiri juga membuat sesuatu kayaknya merasa kayak
ini apa sih yang gue kerjain gitu kayak gini doang, bikin konten, tulisan dan segala macam, gak ada manfaatnya gitu-gitu doang. Itu tuh sering banget muncul gitu. Cuman pikiran-pikiran kayak gitu tuh kayak nggak tahu, kayak merasa kayak semesta atau kayak segala sesuatu tuh ngasih semua tanda-tanda yang ketika kita lagi ngerasa sedih atau lagi ngerasa down tuh ada hal-hal yang dikasih yang kayak jadi sebuah pertanda bahwa kayak ingat lagi nih apa yang kerjain. Kita gitu. mulai gitu. Ya kayak waktu itu kayak lagi pengen ngerasa capek banget sama apa yang dikerjain. Terus tiba-tiba kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba dapat email dari audiens gitu dan emailnya tuh masuk ke email pribadi gitu kok. Oh gitu. Maksudnya ke email pribadi yang di Menjadi Manusia ya. Biasanya kan ada email kantor juga kan. Email pribadi yang ada di Menjadi Manusia gitu. Terus kayak bilang kayak pokoknya dia cerita tentang dirinya dan segala macam, terus dia cerita kayak makasih atas konten-konten Menjadi Manusia karena menyelamatkan dia dan segala macam. Terus di akhir kalimat tuh dia bilang kayak jangan lupa istirahat ya kak, kan kakak juga manusia. Oh Tuhan. Kayak ngingetin seolah kayak selama ini oh ya juga ya gitu. Iya. Kayak selama ini kami gitu kayak aku pribadi untuk selalu ngajarin orang untuk kayak pelan-pelan, ngajarin untuk kayak ayo jadi manusia dan segala macam. Tapi ke aku sendiri kayak selalu kayak punya target, punya dan segala macam, dan akhirnya jadi ngajakin orang untuk jadi manusia kayak aku sendiri nggak ada di situ. Gitu. Jadi akhirnya diingetin sama dia untuk kayak gue juga ya gitu. Ternyata solusi dari kelelahan, overloaded, semuanya istirahat. Iya betul. Iya, Memang butuh istirahat. Namanya juga manusia. Iya benar. Kita punya energi. Santai, main gitu. Itu jadi salah satu kebutuhan dasar gitu. Kadang-kadang kita lupa gitu ya menjadi manusia dewasa dengan peran yang banyak banget. Bersamaan gitu kayak oke, sebentar kok kayak saya kayaknya udah mulai buram nih gitu, ternyata kurang tidur gitu ya, ternyata bunuh diri mungkin related sama pertanyaan ini. Bunuh diri nggak pernah jadi pilihan dan juga bukan solusi dari permasalahan, justru akan menambah masalah baru. Mungkin buat yang orang udah udah kelar gitu, tapi kan sama yang hidup tuh gitu kita nggak mau ya gitu. Berarti udah kita nggak pernah punya pengalaman itu ya, cuma kayak lelah, overloaded, overwhelmed, pengen ngilang, mungkin pernah dirasain juga gitu, tapi ternyata jawabannya cuma satu, istirahat. Betul. Lagi Rebahan. Giliran kita. Chill. Jadi kita jawab ya. Aku dulu nih. Kapan terakhir kali seseorang menyakiti perasaan kamu? Pas banget kemarin tuh mempersiapkan. Enggak deng. Pas banget. Apa? Udah sakit. Terus kayak baru kemarin gitu. Selalu mempersiapkan diri untuk disakiti. Cari momen gitu, mau cerita silahkan. Ada apa ya, disakiti sih mungkin secara nggak sengaja ya sama orang lain. Jadi mungkin orang lain punya ekspektasi, terus kemudian dia ngerasa kayaknya you are not good enough gitu, dan dia menyampaikan secara langsung gitu, dan jadi kok gitu ya, lumayan agak kecewa ketika orang menyampaikan gue kecewa sama lo karena lo nggak capable enough gitu. Ini dalam hal di dalam organisasi gitu, kebetulan aku sebagai leadernya dan ada yang dipimpin. Nah ketika disampaikan itu ada kesakit hatian nih, karena kok kayaknya nggak baik ya nyampeinnya gitu. Cuman akhirnya aku ngerasa oh ya udah, bukan berarti dia menyerang pribadinya, tapi mungkin cara aku yang harus diperbaiki. Dan juga aku ngelihat dari sisi yang apa nih orang ini kenapa seperti itu ya. Jadi lebih belajar compassion juga ya, selain untuk kita compassion sama diri sendiri, tapi sama orang lain juga. Karena dibalik orang yang menyakiti, mungkin dia juga punya riwayat disakiti sebelumnya gitu kan. Jadi hurt people, hurt other, ada yang bilang kayak gitu. Jadi aku sih berusaha buat lebih dewasa menyikapinya, nggak jadi tuh kan orang lain tuh jahat sama gue, karena kalau kayak gitu jadi victim mentality kan. Aduh gue disakitin terus nih atau segala macem. Tapi ya udahlah, sekarang jadi proses apa yang bisa gue improve ya dari masukannya orang lain tersebut, yang ya mungkin caranya agak sakit sih, tapi apa nih yang bisa diimprove dan juga dilihat apa yang bisa diperbaiki gitu. Dan selebihnya yang nggak bisa dikontrol, misalnya kayak kita nggak cocok atau segala macem, ya mungkin jalannya masing-masing. Dan ya udah, jangan saling hard on yourself juga, misalnya atau enggak gue benci banget sama dia karena dia sempet nyakitin gue gitu ya. Gimana ya, namanya hidup pasti kita bergesekan ya kan. Kita pasti ada momen-momen dimana mungkin orang itu juga nggak nyadar kalau menyakiti kita, jadi nggak ada intentionnya ya. Iya benar, jadi ya udahlah menerima aja gitu, dan nggak terlalu dibawa berlarut-larut gitu. Pernah nggak yang lain terakhir kali disakiti? Kayak udah lupa deh. Iya, aku kayaknya udah lupa deh juga. Karena kalau aku mikirnya kayak udah, maksudnya dari kalimat itu disakiti tuh
itu kayaknya harmful banget Iya, dan benar-benar. full of hatred gitu. Kayaknya alhamdulillah udah maksudnya aku kayaknya lupa atau mungkin rasanya nggak sesakit itu gitu ternyata itu kayak oh ya Cuma pada udah waktu itu aja iya, gitu. waktu itu mungkin tapi Iya. sekarang Atau mungkin batas kali ya. Batasnya kayaknya nggak sampai semenyakiti Iya. itu sih gitu. Kayak nggak sampai yang kayak sakit banget nih. nempel gitu. Iya, sampai benar. oh aku inget banget ya nggak sih gitu. Oh aku Oh, ingat. silakan. Iya, tiba-tiba langsung ingat. Terakhir kali disakitin pokoknya ada satu momen di mana itu tuh aku berekspektasi sangat tinggi. Ternyata si orang lain ini tuh tidak bisa memenuhi hal itu gitu. Dan itu tuh kayak padahal suatu janjinya itu keluar dari omongannya dia gitu, mulutnya dia. Terus aku tuh selalu take janji itu seriously gitu. Kalau misalnya udah ngomong kayak gitu ya kenapa ngomong kayak gitu? Gue bakal cecer terus gitu loh kayak. Kemarin kan ngomong kayak gitu, itu kan udah jadi kewajiban lo dong, udah ngomong gitu. Habis itu karena berekspektasi sama si orang tersebut, terus akhirnya dia nggak bisa memenuhi itu, aku kecewa banget parah sampai mungkin ada kali ya rasa sakit, kesel, dendamnya itu juga Benci. mungkin ada gitu ya. Sampai hatred dikit tuh ada tapi akhirnya ya udahlah dimaafin aja mungkin emang dia orangnya seperti itu. Emang yang ada kan tipe orang yang mungkin ngomong doang atau gimana dan ya udahlah nggak usah dianggap gimana karena akhirnya nanti kalau aku yang dendam terus sakit Betul. saya ya kan jadi Benar. rugi. Benar. Di let go aja. Dilihat gue aja. Apalagi kayak beberapa banyak orang gitu yang akhirnya sering banget ngomongin ini gitu. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi kayak misalnya perbuatan orang lain ke kita, terus kayak gimana sih caranya supaya kita lebih aware ini tuh sebenarnya kenapa sih? Gitu. Lebih ke nanya gitu kayak why? Kenapa nih? Ketika terus bertanya ke dalam diri kayak oh yang tadi dilakukan apa tuh? Apa? Kayak apa ya? Udah nggak tahu gitu. Kayak biasanya karena kita sibuk. reaksinya gitu. Karena akhirnya kita sibuk untuk bertanya kenapa saya marah ya? Kenapa dia gitu kan? Kenapa saya nggak nyaman ya? Oh ternyata gini. Oh akhirnya orang lain udah kayak maaf apa tadi? Tadi kenapa? Kayak udah let go aja benar. Mungkin perasaan tersakit itu kayak subjektif banget kan maksudnya. Betul. dari diri kita. Maksudnya tapi bukan berarti rasa sakitnya nggak nyata ya. Benar. Maksudnya rasa sakitnya Kecewanya nyata gitu. pasti Kecewanya ada. nyata gitu. Maksudnya rasanya nyata. Cuman maksudnya kayak yang kita rasain itu sangat subjektif. Artinya mungkin tadi yang Cici bilang gitu kalau misalkan perasaan kayak mungkin orang tersebut nggak ada intensi Benar. untuk menyakiti kita gitu. Cuma mungkin dari cara penyampaian karena masing-masing kita kan punya realitas subjektif susah banget ya kayak apa ya pemahaman Beda-beda. pemahaman yang berbeda-beda akan menyampaikan sesuatu akan sesuatu gitu jadi mungkin kita punya ekspektasi tadi ngomongin ekspektasi juga gitu Pain mungkin, resistance. Iya. Olahraga gitu. Iya. Kayak nggak apa-apa. Tapi di hati. mungkin orang yang tadi yang nyakitin Vininya itu mungkin awalnya kayak ngomong-ngomong kayak gitu kayak cuman kayak pengen melakuin juga cuman Benar. ada sesuatu kondisi yang dia nggak Betul. bisa ungkapin gitu. Benar. Tapi kayak karena Vini udah punya ekspektasi jadi kayak Kecewa. iya kayak hubungan antar manusia tuh sangat Kompleks Kompleks banget. karena setiap orang tuh pasti beda-beda, Betul. dipengaruhi sama latar belakangnya, tumbuh kembangnya, Betul. kondisi emosionalnya, pikiran, semuanya. Oh Tuhan. Manusia, kultur, budaya. Dah. Manusia. Lagi ya? Asman. Lagi. Waduh. Udah last Tuhan. Apa Iya. ini? banyak sih nih Iya. Saya udah. belum besok Sih. Juresyong. Apa respon kamu juga ada teman yang mengatakan dirinya depresi? Jujur aku terdiam sih gitu karena emang kayaknya kemampuanku untuk merespon atau bereaksi masih sangat amat minim. Jadi kayak ketika ada yang bercerita atau confess gitu ya dia mengalami gangguan kesehatan mental atau sampai levelnya parah, aku cuma hadir, oke. Yang pernah terjadi gitu ya, oke, kalau butuh waktu, take your time as much as you want it. Kalau butuh space, I give you space as big as you need it. Dan if you need help, feel free to contact me. Itu yang aku lakukan. Tapi aku nggak tahu apakah ini cukup membantu, apakah sudah tepat dan sebagainya. Ya balik lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya gitu. Cuma itu yang aku lakukan gitu. Sampai sekarang hanya bisa sampai di situ saja gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Mungkin udah sering ketemu dengan orang-orang yang menyatakan diri depresi atau mungkin dulu pengalaman pribadi. Ya mungkin kalau temen dulu kali ya
Pertama harus di make sure dulu depresi ini depresi ini kan sesuatu yang memang sudah menjadi sebuah label yang sebenarnya kita tuh nggak boleh kita merasa sedih biasa aja gitu, tapi kita bilang kayak gue depresi nih, yang bisa mengeluarkan diagnosa seseorang memiliki depresi ya psikolog ataupun psikiater. Itu yang kita pahami pertama dulu ya. Gitu. Jadi ketika misalnya ada orang yang menghampiri aku dan bilang, oh itu kata siapa gitu, oh ini psikolog gue udah bilang gitu ya. Mungkin di situ ya menawarkan ya bantuan. Kalau mau cerita atau biasanya ya menjadi a shoulder to lean on, jadi ataupun telinga yang memang mendengar ceritanya, karena kadang orang cuma butuh cerita aja. Gitu, mungkin mereka nggak bisa ngeluapin gitu. Aku pernah kayak nggak baru ya Dem, yang gue nelfon lu malam-malam ya, jadi aku tiba-tiba lagi main PS, istriku ke Bandung, terus kayak aku overthinking gak jelas sampai aku panic attack, nggak ada istri. I need to talk to someone. Aku langsung telepon Adam. Dam, lu dengerin aja cerita gue overthinking banget. Gitu. I just need to talk to someone. Gitu. Gue cuma pengen didengerin aja. Gitu. Jadi terkadang kita tuh berasumsi bahwa ketika orang punya masalah butuh solusi. Padahal belum tentu. Gitu. Kadang orang cuma pengen didengerin aja. Gitu. Jadi kalau dari aku sih selalu lu mau gue dengerin atau lu butuh solusi gue, jadi kayak kasih option itu sih. Gitu, itu yang kalau dari aku. Kalau Kak Vini ada nggak pengalaman? Pernah ada juga teman yang ngomong kayak gitu, tapi karena teman ya tahu ya kondisinya terus langsung udah seek help atau belum gitu. Ternyata si temanku itu udah, terus ya udah gimana medicationnya berlangsung, maksudnya ya ditanya secara itu. Tapi itu aku nggak pernah ngorek-ngorek sesuatu yang emang dia nggak pengen mau ceritain. Jadi ya udah aku jadi satu wadah yang terserah nih mau cerita apa, lo mau cerita apa, oh ya gue dengerin. Kalau misalnya butuh bantuan kabarin aja ya gitu. Jadi emang yang penting dia udah seek help, udah ke profesional, which is good. Dan ya udah dia jalanin aja gitu. Iya. Karena emang orang-orang yang dengan situasi depresi ini butuh kita sebagai orang yang be present aja nggak sih untuk gue di sini lo nggak kemana-mana, kalau emang lo butuh gue ada untuk menolong lo, tapi juga kita nggak kasih pressure tambahan dengan ayo dong cerita, ada apa-apa kasih tahu gue. Reach out terus-terusan. Nggak apa-apa, udah oke. Oke, apa sih gitu loh. Aduh, dipaksa. Karena yang paling menyeramkan dari depresi sebenarnya orang bisa terlihat seperti nggak ada masalah. Tapi kayak deep down kan sehancur itu. Gitu. Betul. Kayak ketika dia udah sendiri, dan depression leads to suicide tuh besar sekali gitu numbersnya gitu. Dan mungkin maksudnya kayak ini tuh sesuatu ketika ada tadi pertanyaannya menarik karena apa respon kamu saat ada teman yang bilang gitu ngatain langsung bisa depresi gitu. Walaupun kayak the fact that kayak sekarang banyak kayak kayak self diagnose dan segala macam gitu ya. Banyak juga yang nanya kayak Kak gimana sih caranya kayak tahu orang yang beneran depresi sama enggak gitu. Kita nggak akan pernah tahu gitu kayak gimana gitu, selain maksudnya karena tapi ketika ada teman kita atau orang terdekat kita yang ngasih tahu ke kita kalau misalkan dia ngerasa depresi atau sebagainya, berarti kayak dia tuh udah percaya enough sama kita, saking kayak dia bisa ngomong kayak gue lagi ada masalah nih gitu, walaupun kayak nggak secara langsung bilang kayak misalkan ya dia bilang depresi, tapi ketika dia bilang depresi berarti sebenarnya walaupun beneran atau enggak, tapi yang pasti dia lagi ngerasa ada masalah nih. Dan ketika dia bilang ke kita ketika ada masalah tuh berarti kita adalah orang yang dipercaya untuk kayak mau cerita dan segala macam gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kayak kita nggak perlu nyari tahu dia beneran depresi atau enggak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah yang ngebantu dia gitu. Dengan cara apa yang tadi Raka bilang, dengan cara dengerin gitu. Kalau misalkan ada yang bisa gue bantu nggak gitu, atau kalau misalnya dia cerita ya kenapa ceritain, tapi tanpa harus menghakimi atau tanpa harus kayak kasih solusi, kasih solusi gitu ya. Validate aja, oh iya ya kayak oh itu yang lo rasain dan segala macam gitu. Jadi nggak perlu kayak bertanya-tanya, oh dia beneran nggak ya depresi dan segala macam. Cuman bisa kayak dengerin, karena kayak maksudnya kan ketika kita justru kebingungan, oh kalau jangan-jangan dia bohongan nih, terus kita nggak bantuin gitu, terus nanti kalau jadi kejadian kenapa-kenapa kita akan merasa bersalah nih, gitu gue bantuin gitu. Tapi kalau misalkan kita bantuin dan ternyata bohongan pun kita nggak rugi apa-apa kok, kita cuma dengerin dia juga, dan kemudian dia juga yang kemudian pasti dengan kita mendengarkan dia ngerasa kebantu juga gitu dengan apa ya presence kita tadi gitu, kehadiran kita. Dan kalaupun akhirnya orang-orang atau teman-teman dekat kita ketika dalam prosesnya
pemulihan dari depresinya, terus akhirnya dia udah away dari ya udah berarti emang itu prosesnya mereka tuh gitu tanpa harus kita reach out lagi nanya gimana, intinya mereka sedang berproses dan biarkan perjalanannya menjadi miliknya mereka. Tapi kalau emang ada orang tersebut memutuskan untuk kita menjadi bagian dalam prosesnya, embrace itu gitu ya, gitu dengan hadir, dengan menjadi pendengar, dengan menjadi support system yang memang terpilih quote and quote gitu ya, tapi nggak sok-sok mencalonkan diri. Nyalonin diri tuh kadang-kadang kayak suka dengan banyak solusi-solusi yang mungkin nggak sesuai. Mungkin itu kali ya. Dan nggak ya belum jadi kebutuhannya dia belum jadi kebutuhannya dia gitu. Terus kalimat yang Vini bilang itu dengan sesimpel bilang kayak kalau ya udah kalau misalkan ada sesuatu yang bisa gue bantu kabarin gue aja kabarin aja karena udah terserah gitu habis itu. Oh my god. Meskipun kadang ngedampingin atau misalnya kita jadi teman orang yang depresi juga bisa melelahkan buat diri kitanya ya. Kadang-kadang kita mungkin dengerin ceritanya, apalagi buat orang yang emang kalau ceritain sesuatu langsung kepikiran banget gitu. Ada kan orang gitu kan, jadi kayak jadi ikut memikirkan gitu ya. Mungkin kita juga butuh another support system ya. Di samping kita juga punya teman yang mengalami depresi ini gitu. Oke. Ternyata permasalahan yang berhubungan sama hati gitu, emosional, perasaan, intinya salah satu komponen yang ada lah gitu ya dari manusia itu tuh adjustable ya teman-teman, ya nggak sih, adaptif. Kita akhirnya seiring bertumbuhnya kita sebagai seorang manusia, kemampuan kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia yang lainnya juga akhirnya meningkat, berubah, dan jangan takut sama perubahan. Gitu, karena perubahan itu pasti gitu ya, setiap hari, setiap waktu adalah perubahan. Tapi yang mungkin dari tadi teman-teman menjadi manusia juga mention berulang-ulang bahwa iya ya, kita perlu berkesadaran menjadi seorang manusia. Betul. Gitu.